Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Dan masih pada pembahasan hukukuz zaujah, hak-hak istri. Berarti ini juga di saat yang sama adalah pembahasan kewajiban-kewajiban suami. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di beberapa pertemuan yang lalu kita pernah menyebutkan tentang kewajiban ayah dan suami. Dan seingat saya waktu itu kita baru membahas kewajiban ayah, di mana itu adalah hak anak. Dan kita belum bahas kemudian kewajiban suami, kecuali kemudian setelahnya, dan ini pertemuan ketiga. Jadi ketika kita sebutkan hak istri, itu berarti kewajiban-kewajiban suami. Nah, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan tambahkan faedah berkaitan dengan kewajiban-kewajiban istri, di mana itu adalah hak yang harus didapatkan oleh suami. Dan insyaallah kalau misalnya kajian kita berlanjut, maka kita akan bahas kewajiban-kewajiban anak, di mana itu adalah hak untuk orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini adalah bahasan berkaitan dengan hak-hak istri, di saat yang sama ia adalah kewajiban-kewajiban suami. Dan pada pertemuan yang lalu, di dua pertemuan yang lalu, kita telah sebutkan 3 poin di antaranya. Maka sebelum kita lanjutkan pada poin yang keempat dan kelima, ulun ingin sebutkan singkat berkaitan dengan poin yang ketiga yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Siapapun di antara pemirsa di luar sana yang memiliki
yakni terjemahan kitab ini, maka ada di halaman 176. Ada di halaman 176. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita rekap sedikit. Hukukuz zaujah, hak-hak istri, dan ia berarti adalah kewajiban-kewajiban suami. Poin yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah poin yang ketiga, yaitu mendidiknya untuk menjalankan ajaran-ajaran dan adab-adab Islam. Ini kewajiban suami, ini hak istri. Mendidiknya untuk menjalankan ajaran-ajaran dan adab-adab Islam, serta menghukumnya bila menyelisihinya, yaitu melarangnya bepergian sendirian atau menampakkan wajahnya dan bertabarruj atau bersolek dan berbaur dengan laki-laki yang bukan mahram. Tentunya berkaitan dengan menampakkan wajah. Pendapat jumhur ulama Islam bahwasanya wajah dan dua telapak tangan bukan bagian dari aurat. Tapi kemudian jika seorang wanita ingin terhindar dari fitnah yang begitu banyak, akan lebih utama jika mereka kemudian menutupi wajahnya. Di samping itu, hendaknya memberikan perlindungan dan pengayoman yang cukup sehingga tidak membiarkannya merusak akhlak atau agama dan tidak membiarkan sarana untuk berbuat fasik terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau berbuat jahat. Jadi bukan cuma memberikannya pendidikan agama, bukan cuma memberikan kepadanya ajaran dan adab-adab Islam. Seorang suami boleh untuk menghukum istrinya ketika ia menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tentunya hukuman yang sudah kita sebutkan pada poin yang kedua, adab-adabnya. Dan di antaranya melarangnya bepergian sendirian, bukan malah membolehkannya dengan dalih bahwasanya selama saya izinkan boleh. Ya enggak gitu. Yang melarangkan Nabi Muhammad. Kenapa kemudian Anda sebagai seorang suami membolehkannya? Kata Nabi Muhammad SAW, la tusafirul mar'ah illa ma'a dhi mahramin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Janganlah seorang wanita bepergian safar kecuali bersama mahramnya, suaminya, ayahnya, kakeknya, pamannya, anak laki-lakinya yang sudah baligh. Jika tidak ada, maka tidak boleh. Nah, jangan sampai kemudian seorang suami membolehkan sesuatu yang Nabi Muhammad larang dengan dalih bahwasanya selama saya sebagai seorang suami mengizinkan, boleh, pergi aja kamu. Enggak boleh. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Melarangnya bepergian sendirian atau menampakkan wajahnya, tentunya ini perkara khilaf, tapi yang jelas yakni rata-rata para ulama mereka mengatakan wajah bukan bagian dari aurat. Tapi kemudian khususnya di zaman seperti kita sekarang ini, ketika yakni wajah seorang wanita, istri-istri Anda subhanallah misalnya, Allah karuniai mereka wajah yang luar biasa cantik, akan lebih baik kemudian ditutupi demi menjaga istri Anda sendiri.
Bukan malah kemudian berbangga-bangga dengan cantiknya istri Anda, apalagi kemudian Anda yang menyebarluaskannya. Salah. Maka menutupinya lebih utama. Dan bertabarruj atau bersolek dan berbaur dengan laki-laki yang bukan mahram. Ini kewajiban seorang suami, ini hak istri. Di samping itu hendaknya memberikan perlindungan dan pengayoman yang cukup. Sesibuk-sibuknya Anda, hai para suami, ingat tugas Anda yang satu ini. Memberikan pengayoman, memberikan perlindungan. Walaupun untuk sebagian pekerjaan gitu ya, khususnya sebagian laki-laki yang pekerjaannya itu di laut, bisa berminggu-minggu bahkan mungkin bulan, ini susah untuk dipraktekkan. Tapi selama kemudian bisa berkomunikasi, Anda harus tetap kemudian memberikan pengayoman ini kepada istri Anda. Berkaitan dengan perlindungan, mungkin carilah rumah yang cukup aman untuk istri Anda. Membangun, ini untuk laki-laki ya, membangun rumah atau kemudian ngontrak rumah yang Anda sediakan untuk istri Anda di komunitas yang baik, di tempat yang baik, masyarakatnya baik, plus juga bahkan misalnya ada security-nya. Karena Anda mungkin bepergian lama, hingga kemudian kewajiban Anda untuk melindungi mereka, hingga hak mereka yang harus mereka dapatkan yaitu dilindungi, betul-betul didapatkan lewat perwakilan. Apalagi misalnya sebagian kaum muslimin yang alhamdulillah berkecukupan gitu ya, bisa tinggal di komplek-komplek yang bagus, kemudian pengamanannya bagus, akhirnya tenang ketika seorang bepergian, tentunya untuk pekerjaannya, sehingga tidak membiarkannya merusak akhlak atau agama, dan tidak membiarkan sarana untuk berbuat fasik terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya atau berbuat jahat. Ini tugas suami untuk melindunginya, mengayominya agar dia tidak melanggar perkara agama. Susahnya Anda jarang pulang. Repotnya Anda lama baru pulang. Tapi subhanallah, dengan teknologi yang ada sekarang ini, bisa kita tetap berkomunikasi, bahkan mungkin dengan video call ya. Jangan sampai kemudian Anda tidak melindunginya hingga kemudian dia bermaksiat kepada Allah ketika Anda tidak ada. Atau Anda bahkan na'udzubillah memberikan sarana untuk dia untuk bermaksiat kepada Allah. Ini kewajiban suami dan ini hak istri. Karena kita sama kaum muslimin saja saling mengingatkan satu sama lain, apalagi berkaitan dengan suami dan istri. Jika ada kesalahan pada istri, maka suami mengingatkan. Jika ada kelalaian dari istri, suami mengingatkan, begitu juga sebaliknya. Sebelum nanti na'udzubillah azab Allah subhanahu wa ta'ala turun di rumah tangga tersebut karena adanya kemaksiatan yang ditinggalkan oleh salah satu di antara mereka berdua. Sebelum azab turun misalnya, doa juga tidak terkabul karena membiarkan kemaksiatan di rumah tersebut atau di rumah tangga tersebut. Karena suami adalah penanggung jawab istrinya, berkewajiban menjaga dan memeliharanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya adalah
kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, yang artinya adalah laki-laki adalah pemimpin pada keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap keluarga yang dipimpinnya. Berat. Kewajiban laki-laki berat. Maka hai para istri, bantu untuk meringankannya. Di antaranya dengan Anda mentaatinya. Selama itu dalam kebaikan, selama itu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hari kemarin ada pertanyaan berkaitan dengan ini, di mana kemudian jawaban ulun itu sampai di poin bagaimana yakni laki-laki punya hak, dan kemudian bagi penanya itu sepertinya tidak adil. Hak menceraikan ada pada suami, hak untuk kemudian berpoligami hanya pada laki-laki, hingga kemudian penanya menyebutkan begitu besar hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada laki-laki, tidak kepada perempuan. Maka saya jawab, tanggung jawabnya pun berat. Kalau seorang kemudian na'udzubillah menceraikan tanpa sebab, oh berat. Kalau seorang kemudian tidak adil, maka tanggung jawabnya berat. Allah itu maha adil. Allah berikan hak kepada laki-laki ini dan itu, tapi berat juga kemudian kewajiban dan yakni tanggung jawab yang dia pikul. Adil kok. Tidak perlu kemudian menyaksikan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi subhanallah, dalam kasus cerai, perempuan pun bisa mengajukan, kan? Kurang adil apa coba? Asal memang si suami memenuhi persyaratan untuk diajukan padanya gugatan cerai. Akidahnya berubah, akhlaknya berubah, orangnya berubah secara fisik. Jadi orang yang cacat misalnya, na'udzubillah, walaupun kasihan tentunya untuk si laki-lakinya, adil kok. Kalau kita kemudian mau membahasnya, sama kayak kemarin misalnya juga ada jamaah kita datang ke rumah berkaitan dengan waris, di mana umum sekarang, khususnya di Banjarmasin, saya tidak tahu di tempat yang lain, prakteknya banyak. Kenapa? Karena pertanyaan yang masuk banyak. Bagaimana warisan itu dibagi rata antara laki-laki dan perempuan? Padahal hukum Allah laki-laki 2 kali lipat perempuan. Dan itu adil kok. Anda nggak pernah membahasnya sih. Anak laki-laki ketika dapat 100 juta warisan dari orang tuanya, ada hak istrinya di sana, ada hak anaknya di sana, ada hak orang yang dia ayomi di sana, di 100 juta itu. Tapi ketika si anak perempuan dapat 50, suaminya nggak boleh ikut-ikut. Suaminya nggak punya hak di situ. Anaknya, saudara, nggak ada. Murni Anda bisa simpan 50 juta. Murni bisa Anda belanjakan 50 juta. Si laki-laki yang dapat 100 bisa habis. Kenapa? Yang dia ayomi banyak. Adil kok. Ya, kita aja yang nggak bahas. Kita aja mungkin yang belum mendapatkan sisi pandangan yang lain. Allah menciptakan kita, Allah menentukan untuk kita syariat untuk kemaslahatan kita. Perintah untuk kebaikan, larangan pasti mengandung begitu banyak keburukan. Nggak usah ragu itu.
Wallahu a'lam bishawab. Laki-laki adalah pemimpin pada keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap keluarga yang dipimpinnya. Berat. Istri nggak benar, kita tanggung jawab sebagai suami. Anak nggak benar, kita tanggung jawab sebagai orang tua. Kita nggak benar, istri nggak tanggung jawab sebagai istri. Kita nggak benar, anak nggak tanggung jawab sebagai anak. Berat. Makanya nanti pada poin yang terakhir kita akan sebutkan kewajiban istri, di mana itu adalah hak suami, itu ditaati. Kita akan bahas nanti pada waktunya. Tentunya hari ini, tapi di poin yang terakhir. Hingga nanti kita akan sebutkan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Saking besarnya kewajiban yang dipikul oleh seorang laki-laki atau sebagai seorang suami. Kata Nabi Muhammad, jika aku boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada orang lain selain Allah, saya akan perintahkan para istri itu sujud pada suaminya. Sampai level itu. Harusnya sujud bini itu kepada suaminya. Tapi kan nggak boleh. Saking besarnya tanggung jawab yang dia pikul. Perintah untuk menyelamatkan keluarga. Yang kita bahas mungkin di pertemuan sebelumnya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu makna keluarga, istri dan anak. Kewajiban kita. Makanya untuk para laki-laki yang sudah menikah, yang akan menikah, mempelajari agama ini adalah sebuah kewajiban. Anda harus tahu karena Anda akan memimpin. Anda harus faham karena Anda akan memimpin. Karena tidak sedikit kemudian istri-istri atau para istri, mereka tidak terlalu tahu banyak tentang agamanya. Mereka akan bertanya orang terdekatnya, yaitu suaminya. Lah kalau suaminya kemudian gak paham kan repot. Tapi juga jangan sampai kemudian para wanita mengharapkan suami-suaminya, di mana mungkin pendidikannya umum, tapi alhamdulillah ibadahnya rajin, faham sedikit soal agama. Anda mengharapkan mereka seperti mufti. Nggak benar juga. Semua masalah agama Anda tanya, dia faham, Anda nikah sama orang keluaran agama kalau begitu. Anda inginkan suami, ketika Anda tanya kepadanya semua perkara agama dia tahu, jangan nikah sama orang umum kalau begitu. Tapi kalau Anda tahu suami Anda lulusan juga dari universitas yang umum, tapi alhamdulillah soal agama enggak minim-minim amat, maka yuk belajar bersama. Dan ketika Anda bertanya sesuatu dan dia mungkin belum tahu, sabar, mungkin dia akan tanyakan ke ustadznya. Jadi dua sisi memang. Untuk kita kaum laki-laki harus paham agama. Apalagi perkara yang prinsip-prinsip, rukun iman, rukun Islam. Karena istri Anda akan bertanya kepada Anda, orang yang paling dekat dengannya. Anda harus bisa jawab. Jika tidak, belajar sama-sama. Makanya jangan timpang yang istri rajin ngaji, suami enggak. Kan kerja ustadz. Sesibuk apa Anda memangnya hingga dalam satu pekan nggak bisa ngaji bareng? Anda presiden aja bukan, menteri juga bukan, panglima perang juga bukan, bini juga cuma satu. Sesibuk apa Anda memangnya hingga kemudian dalam satu pekan, 1 jam, 2 jam, 2 jam sampai 4 jam Anda nggak punya waktu belajar bersama istri. Ngaji gitu ya. Kita berbicara di luar pandemik, ngaji, pergi ke pengajian. Karena Anda harus memperkaya diri Anda dengan ilmu. Karena istri Anda akan bertanya kepada Anda akan ilmu tersebut. Yang ada dan yang banyak itu timpang. Dan yang paling banyak istri yang belajar, yang ngaji, suami dengan alasan pekerjaan nggak ngaji.
Memangnya istri di rumah juga nggak kerja? Oh, sibuk juga dia. Sama kok. Bahkan kewajiban, bahkan pekerjaan rumah itu, waduh luar biasa. Coba Anda coba nih, kaum laki-laki para suami. Lakukan yang dilakukan istri Anda dalam 1 hari aja. Luar biasa. Mungkin hari kedua Anda cari tukang pijat itu. Berat tugas mereka juga. Para suami berat juga tugasnya karena mencari nafkah di luar. Tapi subhanallah, sesibuk apa Anda kemudian kok tidak sempat belajar? Ada kajian subuh, ada kajian duha, ada kajian menjelang zuhur, ada kajian habis asar, ada kajian habis maghrib, ada kajian habis isya. Anda kan nggak kerja 24 jam. Lembur kan sesekali. Kalau lembur itu tiap hari dan 24 jam, Anda robot. Enggak kan? Belajar. Di sisi yang lain kemudian, hai para istri, hai para wanita, ketika Anda kemudian mendapatkan suami Anda kurang lebih seperti Anda pengetahuannya, ya yang poin kedua tadi jawabannya belajar sama-sama. Kalau Anda mengharapkan suami Anda kemudian tahu segala hal perkara agama, maka menikahlah dengan suami atau laki-laki yang memang jebolan itu. Dia faham. Atau kemudian dengan kemampuannya dia bisa membaca dan memahamkan pada Anda. Ya. Karena ada wanita pengennya suaminya kayak ustadz. Ya nggak bisa dong. SMP-nya umum, SMA-nya umum, kuliah juga umum. Tapi alhamdulillah dia laki-laki yang baik, laki-laki yang bertanggung jawab, adab dia kepada Allah dia tunaikan, kewajiban dia kepada istri dia tunaikan. Cuman dalam masalah agama dia tidak sekuat itu, maka maklumi. Ambil poin kedua tadi, belajar sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Nah, berikut bahasan yang baru pemirsa, berkaitan dengan hak istri, dan ini adalah kewajiban suami. Kata beliau rahimahullah ta'ala, alla yufsiya sirraha wa alla yadhkura aiban fiha idh huwa al-aminu 'alayha wal mutalabu bi ri'ayatiha wadh-dhawdi 'anha. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yunshiru sirraha. Di antara hak istri, dan ini adalah kewajiban suami, tidak menyebarkan rahasianya dan tidak menyebut-nyebut aib yang ada padanya, karena suami adalah kepercayaannya dan yang dituntut untuk menjaga dan melindunginya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang artinya adalah, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya pun menggaulinya, lalu suaminya menyebarkan rahasianya. Al-musyahidun al-kiram, ini banyak terjadi dan terkadang tanpa dirasa. Seorang laki-laki menyebarkan aib istrinya, tapi talbisnya itu seperti keluhan atau curhat, padahal Anda sedang menyebutkan aib istri Anda. Dan berlaku juga sebaliknya. Talbisnya itu seperti bertanya, seperti curhat.
ingin mendapatkan jawaban, tapi di saat yang sama Anda sebutkan semua aib suami Anda. Pasangan itu benteng terakhir. Pasangan itu adalah benteng terakhir aib masing-masing. Kalau suami menyebarkan aib istrinya, istri menyebarkan aib suaminya, hancur sudah bentengnya. Bukan berarti kemudian kita masing-masing menutupi dosa, bukan. Kita berbicara masing-masing kita punya kekurangan. Masing-masing kita punya aib yang dimaklumi oleh pasangan kita. Semoga bukan perbuatan yang keji, semoga bukan maksiat kepada Allah yang berlarut-larut, tapi kita punya salah, kita punya aib, kita punya hal yang memalukan. Pasangan kita tahu, tapi dia bisa memakluminya. Anda, hai kaum laki-laki, ya termasuk saya juga, kita semuanya bukan malaikat, istri kita juga bukan, dan Anda juga, hai para wanita, bukan bidadari juga. Punya aib, punya kesalahan. Benteng terakhirnya itu pasangan. Lah, kalau pasangannya yang cerita sana sini, ya habis. Seperti ditelanjangi itu. Saat pengajian tahu aib istri Anda, saat pengajian tahu aib suami Anda, menyebar, saat kampung, saat kota, saat dunia. Kenapa? Karena orang terdekatnya yang cerita, gimana orang gak percaya? Orang yang terdekatnya yang bercerita, gimana orang lain gak percaya? Kalau masih kemudian bisik-bisik tetangga, kayak lagu ya. Kalau cuman masih bisik-bisik tetangga, entah ibu-ibu atau bapak-bapak, plus terkadang bersama paman sayur, ya. Di Australia ada nggak, Bu? Paman sayur. Sekarang bukan cuma paman sayur ya, bibi sayur juga ada. Luar biasa, pakai sepeda motor, jual sayur, masuk kampung. Dan untuk para paman dan bibi sayur, ini nasihat nih. Tidak sedikit kemudian ketika ada yang beli sayur pada Anda, paling banyak ya tentunya ibu-ibu, tapi tidak sedikit juga kemudian ada bapak-bapak ya. Ketika mereka sambil beli gitu ya, sambil milih-milih gitu ya, kemudian muncul ghibah. Ceng, tahu nggak? Kenapa? Itu istrinya Pak Joko. Kan secara tidak langsung paman dan bibi sayur ini dengar tuh. Kenapa memang itu istrinya Pak Joko? Suaminya itu loh. Kenapa? Namanya Joko. Itu bukan aib ya. Sorry. Misalnya kemudian dia menyebutkan aib. Dan sorry nih untuk Pak Joko ini United Tractor atau siapapun yang namanya Joko. Ini yang paling mudah di benak saya gitu ya, nama Joko gitu ya. Atau mungkin itu di Jawa Tengah ya. Kalau di Jawa Barat mungkin Jaka ya. Kalau mungkin di Barat mungkin Jack ya. Jack Dawson gitu ya. Apa ini? Pengajian macam apa ini? Iya. Terkadang obrolan itu kemudian Anda dengarkan secara tidak langsung, jangan dibawa ke kampung sebelah. Hai para paman dan bibi sayur. Yang harus Anda lakukan, nasihati. Bu, belanja aja ya Bu, nggak usah ngobrol orang. Situ paman sayur apa ustadz? Harus tegakkan hujjah. Supaya mereka nggak begitu tiap hari. Dan Anda jangan pindah ke kampung lain. Ibu-ibu, tadi saya dari kampung sebelah. Kenapa? Waduh, itu Pak Joko. Kenapa? Namanya Joko. Aib misalnya. No. Itu masih mending. Kenapa? Karena itu obrolan orang. Walaupun gibah ya gibah aja, dosa besar, luar biasa. Hingga permisalannya sangat jelek Allah sebutkan dalam firman Allah. Tapi kalau misalnya si pasangannya, orangnya yang cerita,
benteng terakhirnya kemudian yang cerita. Gimana orang nggak percaya? Kalau cuma bisik-bisik, isu-isu, isu kali, situ dengar dari siapa? Katanya, gampang kita. Tapi kalau bininya yang cerita sendiri, waduh. Suaminya yang cerita sendiri, waduh. Habis. Lihat bagaimana permisalan itu Nabi Muhammad buat di sini. Dengan ancamannya, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat, seburuk-buruk adalah seorang laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya pun menggaulinya, lalu suaminya menyebarkan rahasianya. Dan kita sedang berbicara aib. Para istri di luar sana. Mungkin suami Anda dalam urusan kamarnya tidak seperti yang Anda inginkan. Dan para suami di luar sana. Mungkin istri Anda tidak seperti yang Anda inginkan dalam urusan kamarnya. Maka bersabarlah. Ya, maka bersabarlah. Cari akar masalahnya, perbaiki. Jadikan bahan introspeksi, kenapa saya kok dapat istri seperti ini? Jangan-jangan memang karena memang dosa saya juga. Kayak kemarin gitu ya, persis. Seorang mendapatkan suaminya buruk. Saya katakan, Anda harus bersabar. Tapi jadikan bahan introspeksi, kenapa Anda dapat suami buruk? Jangan-jangan Anda buruk. Dan dia mengatakan, betul Ustaz, sepertinya ini adalah balasan untuk keburukan saya di masa lalu. Bagus, Anda nggak mau membela dia. Anda nggak membela dia. Jadi kalau misalnya Anda dapat pasangan dalam urusan yang paling banyak menyebabkan perceraian, ranjang dan kamar, pasangan Anda tidak seperti yang Anda inginkan, tidak baik, tidak bagus, tidak memuaskan, sabar. Bukan malah disebarkan, bini anak itu ada, nggak boleh. Atau, suami saya itu. Nggak boleh. Yang ada Anda harus bersabar. Jadikan bahan introspeksi. Kenapa kok saya dapat suami kayak gitu? Bukan malah menyebarkan aib karena Anda benteng terakhir. Anda yang cerita, siapa kemudian nggak percaya? Lawang Anda istrinya. Lawang Anda suaminya. Bersabar. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang lebih buruk pasangannya. Karena ada orang yang bahkan belum punya pasangan. Harusnya kayak gitu cara pikirnya. Sebaliknya, jika Anda mendapatkan pasangan, dalam hal ini seperti yang Anda inginkan. Dia baik, dia bagus, dia memuaskan misalnya. Nikmati untuk diri Anda. Nggak usah cerita-cerita juga. Istri saya itu, waduh, suami saya itu, nggak usah. Nikmati aja untuk diri Anda sendiri. Syukuri. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena jika Anda menceritakannya, banyak orang di luar sana, yaitu orang-orang yang pertama tadi tidak mendapatkan dari pasangannya. Mereka akan iri, mereka akan hasad. Kebaikan dan keburukan, kepuasan atau tidak, kehebatan atau tidak, berkaitan dengan pasangan suami istri, khususnya masalah kamarnya, simpan untuk diri Anda. Jika tidak seperti yang Anda inginkan, bersabarlah, cari solusi. Jika seperti yang Anda inginkan luar biasa, nikmati, nggak usah sebar-sebarin. Ya. Dan kita sedang berbicara poin pertama, berkaitan dengan naib. Anda itu benteng terakhir.
Anda menggaulinya, Anda sebutkan aibnya. Yang perempuan juga Anda menggaulinya atau minta digauli dan digauli, Anda sebutkan aibnya. Gimana itu? Wallahu a'lam bishawab. Dan ini untuk banyak pasangan di luar sana. Ketika Anda bertanya kepada para ustadz dan berkaitan dengan urusan yang sangat pribadi Anda dengan pasangan Anda, bikin kalimat yang umum saja. Tidak perlu terlalu spesifik karena takutnya nanti kami nggak perlu tahu aib. Nggak usah terburu-buru, langsung pengen. Enggak. Ketik dulu, baca ulang. Kayaknya nggak pas nih, ganti. Udah pas, baru kirim. Nggak usah buru-buru. Karena kita takutkan bahwasanya buru-burunya Anda bertanya sesuatu, betul Anda ingin cari solusi dengan bertanya kepada orang yang Anda panuti, ustadz Anda. Tapi secara tidak langsung Anda bongkar aib. Yang kami para ustadz nggak perlu tahu sebenarnya. Anda bisa merubah kalimatnya dengan yang lebih baik, dengan yang lebih umum. Walaupun terkadang disebutkan, mohon maaf Ustadz, jadinya menyebutkan aib. Anda sedang menyebutkan, gak usah mohon maaf. Dari pertama jangan sebutin. Pakai lafaz yang umum, kemudian supaya kita nyaman juga berusaha memberikan solusi. Karena terkadang si suami yang sedang Anda sebutkan, kita kenal orangnya. Betapa malunya dia kemudian, semua aibnya Anda sebutkan dan kami tahu. Pasangan itu benteng terakhir. Benteng Takeshi. Pasangan itu benteng terakhir. Tapi kalau yang pasangannya yang cerita, si pasangannya, si suami atau si istri yang kemudian menyebarkan aib, gimana orang gak percaya? Lawang ini orang terdekatnya. Maka ini adalah hak istri, kewajiban suami. Tidak menyebarkan rahasianya. Apapun yang kurang darinya, apapun yang buruk darinya, Anda sudah menikahinya, bersabarlah. Buruk akhlaknya, perbaiki. Buruk akhlaknya, introspeksi. Jangan-jangan Anda juga buruk nih. Hingga dapat istri yang buruk. Bukan malah disebar-sebarin kayak Anda yang paling baik aja. Istri Anda buruk, nasihati. Istri Anda buruk, introspeksi. Kenapa kok saya dapat bini seburuk ini? Bukan buruk rupa ya, akhlaknya buruk. Kayak perempuan yang tadi, dia nggak bela diri. Betul Ustaz. Mungkin di balasan dosa saya masa lalu. Enak Anda nggak membela diri. Jadi bahan introspeksi, kenapa kok dapat suami buruk? Jangan-jangan Anda buruk. Karena ruh itu kayak gitu, akan ketemu dengan yang sesamanya. Kalau tidak, maka kewajiban salah satu di antara mereka berdua untuk bersabar. Anda sudah baik dapat pasangan yang buruk, sabar. Ini mungkin jalan dakwah Anda. Entah istri mendapati suami yang buruk, suami mendapatkan istri yang buruk, sabar. Bukan malah nyebarin rahasia. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Dan tidak menyebut-nyebut aib yang ada padanya. Rahasia dan aib. Sangat mungkin kemudian seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang kemudian dia dapatkan tak taunya istrinya sudah tidak seperti ini. Kalau istilah bunga, dia bunga yang sudah layu. Tapi alhamdulillah, kemudian dia bisa bersabar. Dia jadikan bahan introspeksi. Bersabar karena bisa jadi dia orang yang baik. Inilah ujian saya, dapat perempuan seperti ini. Tak taunya memiliki masa lalu yang buruk. Tugas saya untuk meluruskannya. Atau jadikan bahan introspeksi. Jangan-jangan saya memang buruk, makanya dapat bini begini.
Tapi perbaiki sama-sama, bukan malah kemudian menyebutkan aibnya. Malam Anda gauli, paginya Anda ceritakan aibnya. Itu gimana itu? Ini juga ya di antara pentingnya belajar agama ya untuk kita kaum laki-laki. Apalagi dalam bab talak, cerai menceraikan. Cerai pagi, malam minta jatah. Cerai pagi, malam minta jatah. Anda main-main. Penting untuk kita kaum laki-laki belajar agama. Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara serius, maka pasti dianggap serius. Bercanda, tapi dia tetap serius. Bercanda pun dianggap serius oleh syariat. 3 perkara. An-nikah wa talaq wa raj'ah. Dalam hadis yang lain, an-nikah wa talaq wal itq. Pernikahan, talak, dan rujuk. Pernikahan, talak, dan pembebasan budak. Ini nggak boleh bercanda. Serius ya pasti serius, bercanda pun serius. Laki-laki harus paham itu. Hingga tidak mudah menceraikan. Pulang kamu ke rumah orang tuamu. Mau diantar nggak? Saya antar nih. Malam dijemput, digauli. Besok kayak gitu lagi. Ada salah bininya sedikit, diceraikan. Dikembalikan ke orang tuanya. Karena orang tuanya cuma di samping rumah. Jadi dekat mengembalikannya. Malam dijemput, kemudian digauli. Anda nggak paham. 3 kali Anda begitu, selesai. Ini kewajiban laki-laki, harus paham agama. Siapapun yang ingin menikah harus paham agama. Basic. Makanya di apa itu? Di sighat ta'liq juga disebutkan, karena itu pemahaman dasar itu. Untuk kita laki-laki, untuk supaya kita menjadi orang bertanggung jawab. Jika saya meninggalkan, jika saya menyakiti, jika. Itu semuanya basic. Fahami itu. Wajar memang ketika orang baca itu dia nggak paham-paham amat. Lawang dia mikirin hari ini nikah. Bahkan ketika ada pernikahan, akad nikah, ada nasihat pernikahan, itu yang sedang nikah mungkin nggak dengar-dengar amat nasihat ustadznya itu. Kenapa? Lagi bahagia, lagi berbunga-bunga. Makanya sebelum itulah Anda belajar. Yang laki-laki belajar hak dan kewajibannya agar dia nanti dapat haknya. Yang perempuan belajar apa kewajibannya agar nanti dapat haknya, seperti yang kita bahas ini. Tidak menyebarkan rahasianya dan tidak menyebut-nyebut aib yang ada padanya. Ini kewajiban suami, ini hak istri. Murung gitu ya, kemudian mancing juga nggak dapat gitu, diam aja. Kenapa bro? Aduh, bini saya. Kenapa? Taunya tompelnya gede banget. Nah itu kan aib. Di mana? Di seluruh tubuh. Itu bukan tompel. Istri Anda monyet. Subhanallah. Gede banget taunya. Aduh, istri saya itu. Kenapa? Taunya tatoan. Gambar apa? Tato, bintik-bintik putih. Oh, itu panu. Tato dari mana? Nggak usah. Ini aib fisik ya. Atau sebaliknya, istri Anda luar biasa. Bro, bini gue. Kenapa? Kok saya disebut nikmati untuk Anda. Jika pasangan Anda seperti yang Anda inginkan, nikmati, nggak usah bagi-bagi. Karena tidak semua orang tentunya seberuntung Anda. Dan bahasan kita ini, kalau ada kekurangan, dan semua kita pasti punya kekurangan. Kalau saya punya kelebihan, berat badan. Kita pasti punya kekurangan.
Istri Anda pasti punya, Anda benteng terakhir. Suami Anda pasti punya, Anda, hai para istri, benteng terakhir. Kalau masing-masing di antara kita, kemudian kitalah yang bercerita, siapa yang nggak percaya? Karena kita orang terdekat. Bukan cuma luar, dalamnya kita tahu. Tapi selama itu kemudian perkara yang bisa ditolerir, banyak pasangan kemudian mereka bisa menerima, memaklumi kekurangan pasangnya, bagus. Gak usah cerita-cerita, perbaiki. Kalau berkaitan dengan akhlak, bisa diperbaiki sama-sama. Kalau berkaitan dengan fisik, wah ini repot. Tapi itulah kebesaran hati seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Oke, lanjut. Ulang sabda Nabi Muhammad SAW. Poin keempat ini. Tidak menyebarkan rahasianya dan tidak menyebut-nyebut aib yang ada padanya. Karena suami adalah kepercayaan dan yang dituntut untuk menjaga dan melindunginya. Kita sebagai para suami. Ini kewajiban kita dan hak istri kita. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya pun menggaulinya, lalu suaminya menyebarkan rahasianya. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan ya, di hadis yang lain, untuk yang seperti ini, menyebarkan aib pasangan, itu seperti orang yang berzina di pinggir jalan, kata Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain. Kan udah habis, Anda tertelanjangi sudah. Kenapa? Pasangan Anda yang cerita. Suami saya itu tampilannya doang kayak gitu, hutangnya banyak banget. Apa manfaatnya Anda cerita begitu? Suami saya tampilannya doang kayak gitu. Ya mungkin parasnya oke lah ya, tapi apa manfaatnya Anda cerita begitu? Suami saya memang kalau kamu lihat ukti keker badannya. Tapi ini saya udah 2 tahun hamil. Mandul dia. Apa manfaatnya buat Anda begitu? Akhirnya semua orang tahu aib suami Anda. Tertelanjangi dia. Malunya luar biasa. Siapa yang tidak percaya lawang Anda yang cerita kok? Berlaku juga sebaliknya. Dan itulah bahasan kita. Bini saya itu, entah kekurangan atau aib itu berkaitan dengan yakni syariat atau yang lain. Ya. Istri saya itu kalau dikasih tahu perintah ini, larangan itu, dia jawab bahkan mungkin nadanya lebih tinggi, dibentaknya saya. Aduh. Apa manfaatnya buat Anda seperti itu? Hadapi dengan kesabaran dan introspeksi. Kenapa Anda punya bini seburuk itu? Bini saya itu, aduh, udah deh. Gak usah diceritain. Memang gak perlu diceritain. Dan yang teman-teman kalau ada laki-laki kemudian berkata seperti itu, Anda gak usah mancing-mancing. Memangnya kenapa? Gak usah kepo. Jadi si kitanya gak perlu buka pintu, yang lain jangan masuk juga. Ada kelebihan seperti yang Anda inginkan dalam hal apapun itu, agamanya kah atau di luar perkara agamanya kah, nikmati. Karena karena semua orang tidak seberuntung Anda dengan pasangannya. Tapi kalau sebaliknya, pasangan Anda tidak seperti yang Anda inginkan, banyak hal kurang padanya, agamanya, akhlaknya, fisiknya, sabar. Akhlak bisa kita pelajari sama-sama, agama bisa kita perdalam sama-sama. Kekurangan fisiknya, itulah kesabaran yang harus Anda terima. Karena Anda pun tidak sempurna kan? Wallahu a'lam bishawab. Sempat nggak nih gitu ya?
Wallah alam bisawab. Kayaknya nggak sempat untuk bahas kewajiban istri. Kita pengajian lagi kapan, Bu? Pengajian lagi coba. Bulan depan nggak ada ya? Soalnya masih ada poin yang kelima ini. Jadi kayaknya tahun depan bulan Januari, Februari? Mungkin Februari. Siap. Berarti ada berapa poin lagi kalau bisa diselesaikan harinya Pak Lama atau gimana? Poin ini tinggal satu. Maksudnya yakni kewajiban istri atau hak suami nggak bisa disampaikan sekarang. Kita akan selesaikan hak istri aja. Kita akan sampaikan poin terakhir hak istri dan itu adalah kewajiban suami. Berkaitan dengan yakni hak suami dan itu kewajiban Anda hai para istri, insya Allah di pertemuan yang lain. Sampai bertemu tahun depan ya. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Poin terakhir. Walaupun rada berat ini ya, tapi kita apa adanya yang menyampaikan ini yang ditulis oleh Syekh ya. Ini bab poligami tentunya. Tapi ini adalah hak istri, kewajiban suami. Ini berat untuk para laki-laki. Ayya'dila bainaha wa baina darratiha. In kana laha darrah. Ya'dilu bainahuma fit ta'ami wasyarabi wal libas. Wasakani wal mabiti fil firash wa alla yahifa fi syai'in min dhalika aw yajura wa yadhlima id harrama Allah subhanahu wa ta'ala dhalika fi qawlihi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum wa rasul sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati wassalam wassa bihinnal khaira faqala khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Poin yang terakhir di antara hak istri dan ini kewajiban suami. Bersikap adil terhadap para istri jika memang dimadu. Dalam hal apa? Yaitu adil dalam memberikan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan giliran bermalam. Ini untuk laki-laki. Ini kewajiban Anda. Al-musyahidun al-kiram, keadilan yang seperti ini bisa dicapai oleh sebagian laki-laki. Tapi kalau berkaitan dengan kecondongan dan kecintaan, itu nggak bisa. Sebagaimana condongnya dan lebih cintanya Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah. Kata Aisyah, saya tidak pernah cemburu dengan istri-istri Nabi Muhammad SAW kecuali kepada Khadijah. Bagaimana tidak? Cinta pertama Nabi Muhammad makhluk secara mutlak, manusia secara mutlak, yang beriman pertama kali kepada beliau itu bininya. Saya tidak kemudian kelompokkan ya. Yang pertama kali beriman perempuan Khadijah, yang pertama kali beriman laki-laki Abu Bakar, yang pertama kali beriman dari anak muda atau anak kecil Ali, yang pertama kali beriman dari budak Zaid. No. Kita pukul rata. Yang paling pertama beriman secara mutlak Khadijah. Gimana beliau nggak cinta? Di mana ketika kala itu banyak orang atau mayoritas orang mendustakan beliau, perempuan ini percaya dan memberikan Nabi Muhammad begitu banyak, menyabarkan Nabi Muhammad bahkan di awal-awal beliau dapat wahyu. Tenang luar biasa. Nabi Muhammad ketakutan, Nabi Muhammad menggigil. Nabi Muhammad merasa akan terjadi sesuatu pada diri beliau karena dahsyatnya kedatangan Jibril dalam bentuk aslinya itu membuat Nabi Muhammad guncang. Pulang ke rumah minta selimuti dan istrinya menenangkan. Di antara hikmah dari sejarah itu, para istri harus bisa menenangkan suami. Bukan malah Anda malah lebih heboh. Coba kala itu Khadijah lebih heboh. Selimuti aku istriku. Kenapa mas? Aduh, ada apa mas? Aduh. Kalau dia lebih heboh, tambah down suaminya.
ditenangkan. Kamu orang baik, wahai Rasul. Kamu menyambung tali silaturahim, kamu sering nolong orang, kamu orang disebut. Dan di antara dalil bolehnya menyebutkan keutamaan pasangan, bolehnya menyebutkan kebaikan pasangan selama orangnya aman. Untuk Anda sebutkan di hadapannya pujian tersebut. Sabar mas, gak apa-apa mas, orang baik kok. Ya, Anda tahu bahwasanya suami Anda, pasangan Anda mampu handle pujian itu, puji di hadapannya, no problem. Karena hukum asalnya kata Nabi Muhammad, uhthu fi wujuhil madihina turab, sebarkan, lemparkan, taburkan di wajah-wajah orang-orang yang suka memuji di hadapan pasir, tanah. Kata para ulama, itu di antara faedahnya adalah terkadang orang itu nggak kuat dengan pujian. Tapi kalau misalnya Anda tahu pujian Anda tidak berpengaruh padanya, lebih kepada support saja. Anda memujinya, kemudian Anda tahu dia tidak akan menjadi orang yang sombong, no. Puji, sebutkan. Ini di antara jalil kejadian ketika Khadijah memuji Nabi Muhammad di hadapannya langsung. Kenapa? Karena ini menguatkan Nabi Muhammad SAW. Karena kala itu sedang down, takut, bahkan disebutkan sakit hampir 1 bulan kan. Karena proses datangnya Jibril ke beliau itu berat. Pertama kali wahyu datang ke beliau itu sangat berat, sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi kalau ini bisa dicapai oleh sebagian laki-laki yang Allah berikan padanya karunia. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan kemudian lama bermalam. Bisa dicapai. Wallahu a'lam bishawab. Tapi cinta Nabi pun nggak bisa. Nabi pun tidak bisa. Karena kecondongan beliau kepada Khadijah luar biasa. Hingga Aisyah sendiri ketika Nabi Muhammad ditanya, itu yang pertama kali keluar dari lisan beliau itu Aisyah sebenarnya. Wahai Rasul, siapa orang yang paling kamu cintai? Aisyah langsung, jebret Aisyah. Maksud kami, wahai Rasul, laki-laki, bapaknya. Artinya Nabi Muhammad sangat cinta Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau kemudian dilakukan sebuah perbandingan berdasarkan cerita Aisyah sendiri, cinta beliau kepada Khadijah luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini kewajiban suami, ini hak istri yang harus mereka dapatkan. Makanya ketika laki-laki boleh berpoligami, hak dia untuk berpoligami tidak terjadi untuk perempuan, kewajibannya pun berat. Adil kok, ancamannya pun berat kalau kemudian dia zalim. Perhatikan. Tidak berat sebelah dalam hal-hal tersebut atau curang ataupun aniaya. Jadi nggak gampangan poligami itu. Makanya kayak kemarin gitu ya. Kemarin persis 2 akhwat gitu ya. Pertanyaannya mirip-mirip. Berkaitan dengan dia ingin minta cerai dari suaminya yang ingin berpoligami. Sabar dulu. Karena yang dia lakukan itu hak dia. Ketika dia menjalankan kewajibannya kepada Allah, kepada Anda, haram Anda minta cerai. Karena poligami bukan maksiat. Tapi gini deh saya bilang, Anda dan suami tonton dulu. Saya kemudian kasih link ceramahnya Al-Ustadz Al-Fadhil Ahmad Zainuddin hafizallahu ta'ala dengan judul Poligami Bukan Perusak Rumah Tangga. Adil pembahasannya, berimbang pembahasannya, agar untuk laki-laki tidak gampangan untuk mendua, agar untuk wanita tidak gampangan minta cerai ketika suaminya padahal memenuhi persyaratan. Adil. Nonton sama-sama saya bilang. Agar masing-masing punya cara pandang syariatnya. Ini syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak banyak kemudian laki-laki yang dikaruniai bisa menjalankannya. Tapi jika bisa, maka ini kewajiban yang harus dia tunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Bersikap adil terhadap para istri jika memang dimadu. Yaitu adil dalam memberi makanan, minuman, pakaian. Berkaitan dengan pakaian nih,
Yang nggak usah dibelikan langsung juga, kasih mentahannya biar mereka beli sendiri aja. Sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kenapa? Karena mereka yang paling tahu. Hai para suami, mereka yang paling tahu. Anda kasih mentahannya aja. Berapa dek harganya? Segini 100.000 mas. Kasih. Karena terkadang kita memang nggak pengen bikin surprise gitu ya. Kemudian kita belikan, size-nya salah. Kemudian kita belikan, dia nggak suka. Kasih mentahannya aja, biar dia panggang sendiri. Maksudnya dia beli sendiri gitu. Tempat tinggal dan giliran. Tidak berat sebelah dalam hal-hal tersebut atau curang ataupun aniaya. Ini ancaman untuk para laki-laki, siapapun di antara kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya untuk berbuat zalim kepada orang, apalagi kepada pasangan. Sebagaimana firman-Nya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dalam surah An-Nisa ayat 3 Allah berfirman, kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil dalam 5 perkara tadi, maka kamu inilah seorang saja. Jadi ini pertimbangan untuk banyak laki-laki. Kalau nggak mampu, finansial nggak kuat, seksual nggak kuat, tidak membuat Anda lebih bertakwa. Apa ya biasanya? Ustaz Ahmad menyebutkan 3 persyaratan dari yang disadur dari perkataan para ulama. Kuat finansial, kuat seksual, kuat juga kemudian bisa berbuat adil dengan bahasa yang tadi, tidak termasuk, tidak include cinta. Karena itu susah. Nah ini yang nomor 4. Tambahan. Menikahnya itu membuat Anda makin takwa. Bukan menikahnya itu membuat Anda condong kepada salah satu, na'udzubillah, bahkan menceraikan yang lain. Rusak berarti itu. Dan untuk kaum laki-laki, termasuk ulun pribadi tentunya, jangan mengatasnamakan syariat padahal Anda belum mampu. Dan jangan mengatasnamakan kedurhakaan ketika istri Anda tidak setuju padahal tidak setujunya beralasan. Perempuan berikutnya yang akan Anda inahi perempuan nakal. Saya bongkar aja nih sekalian. Tapi kan saya nggak sebutin nama. Perempuan yang soleha saja yang menjadi istri Anda berikutnya berat untuk istri pertama. Apalagi kemudian yang Anda akan nikahi buruk, lebih berat lagi dia. Makanya dia minta cerai. Perempuan soleha saja yang berikutnya berat sekali untuk dia. Ini yang Anda pilih buruk. Dia tahu siapa perempuan ini, perempuan nakal. Karena pasti tidak membuat Anda makin bertakwa. Lalu nakal perempuannya gimana? Subhanallah. Nah, kita nih para laki-laki, para suami, jangan mengatasnamakan kamu harus taat, ini hak saya untuk poligami. Jangan mengatakan kamu ini istri durhaka. Ini syariat Allah, kamu kemudian menentangnya. Siapa bini yang kamu ingin nikahi dulu? Perempuannya ini loh. Kenapa dia nggak setuju beralasan? Allah alam bisa. Penting ini ya. Jangan berlindung di balik yakni pembolehan pada syariat. Ini syariat, ini dibolehkan. Kemudian kita semena-mena. No. Ancamannya berat untuk siapapun di antara kita yang berbuat zalim, apalagi kepada istri. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikawini atau nikahi, kawinilah ya. Maka kawinilah seorang saja. Satu aja udah. Anda nggak mampu. Finansial nggak kuat, seksual nggak kuat, tidak bisa berbuat adil, sudah Anda hitung tidak bisa berbuat adil, plus Anda sudah hitung juga, ini tidak membuat saya makin bertakwa. Satu aja. Atau budak-budak yang kamu miliki. Tentunya pada bahasan perbudakannya, tidak berlaku sekarang sementara. Rasulullah pun telah berwasiat untuk berbuat baik terhadap istri. Sebagaimana sabda beliau, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli.
sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap istri. Laki-laki yang baik itu yang baik kepada istrinya, bukan baik pada temannya sama istrinya buruk. No. Jangan kebalik. Sama temannya lembut, sama istrinya kasar. No. Laki-laki terbaik itu yang baik sama bininya. Mungkin di luar kelihatan kasar, mungkin di luar kelihatan kaku sama bininya. Wih, lembutnya luar biasa. Kenapa? Karena itu yang paling utama yang harus dilakukan kalau ingin jadi laki-laki baik. Tapi subhanallah, orang kalau basicnya baik, ya baik aja udah. Ke orang lain baik, apalagi sama bini. Ke orang lain baik, apalagi sama anak. Ke orang lain baik, apalagi sama orang tua. Sama orang aja baik dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sepuluh ya, 10. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Mau tanya, katanya suami istri yang dari menikah itu kan dua-duanya bekerja, tapi dari menikah sampai sekarang 17 tahun lah usia perkawinannya, selalu istrinya yang cari nafkah pada suaminya bekerja. Dan sekarang istrinya seperti udah capek karena usianya tambah tua dan secara intensif. Dia seperti mau mengajukan bukan cerai gitu karena udah lelah, anaknya sebentar lagi kuliah, butuh banyak biaya, sedangkan suaminya itu kerja tapi tertutup dengan keuangan gitu. Jadi gimana? Itu ada hak nggak nih kalau istrinya minta gugat cerai gitu? Siap. Adakah hak untuk wanita untuk menggugat cerai suaminya ketika tidak bisa menafkahi atau menafkahi tapi nggak maksimal? Ya, tidak menafkahi tapi nggak maksimal. Siap. Tapi suaminya tuh kerja, cuma tertutup gitu sama keuangan. Jadi yang dipakai Kerja tapi ketutup. Maksudnya kerja tapi gimana nih? Kerja tapi yang laki kerja. oh, yang suami kerja, kan istrinya pengen resign nih. Yang suami kerja tapi untuk kebutuhan nggak nutupin. Oh, siap. Ya. Oh, suaminya sebetulnya bisa mencukupi. Oh, suaminya sebenarnya bisa mencukupi, tapi nyuruh istrinya tetap kerja. Siap. Ah, siap, paham saya, paham. Siap. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa, khususnya ibu-ibu yang ada di Australia, berkaitan dengan ketika seorang wanita, istri, dia kemudian ingin berhenti bekerja, maka itu sudah hukum dari awal, dia basicnya memang tuh nggak kerja harusnya. Maka ketika dia ingin berhenti, kita sebagai kaum laki-laki harusnya lebih senang. Karena tugas di rumah itu jauh lebih berat. Tugas di rumah itu jauh lebih berat dibandingkan perempuan itu bekerja di luar. Seberat apapun pekerjaan seorang wanita di luar, tidak akan lebih berat dibandingkan dia ngurus keluarganya di rumah. Maka ketika ada istri kemudian inginnya di rumah ngurus keluarga, kita para laki-laki suami harusnya lebih senang. Apalagi misalnya kalau yang Anda sebutkan tadi, hukum asalnya nafkah dari suami Anda cukup. Yang pas-pasan aja, bini Anda tuh di rumah aja, Mas. Yang pas-pasan aja, istri Anda itu permaisuri, bidadari, tuan putri, ratu di rumah aja. Biar kita yang kerja, itulah kewajiban kita mencari nafkah. Dia lebih berat kerjanya di rumah. Yang pas-pasan aja. Artinya ketika Anda dapat gaji, cukup ngepas pokoknya. Di rumah. Apalagi Anda bisa lebih.
Apalagi penghasilan Anda bisa lebih. Tidak lagi kemudian Anda bisa memberikan kecukupan ke keluarga Anda, anak Anda, istri Anda. Anda sedekah aja bisa. Sampai level sedekah yang nggak wajib, Anda bisa. Maka istri di rumah aja. Nah, dalam hal ini, apakah kemudian perempuan boleh menggugat cerai? Maka ini ada pertimbangan. Ya. Suaminya ini hanya belum tahu bahwasanya kewajiban istri itu di rumah. Maka jangan buru-buru kemudian mengajukan gugat cerai karena Anda dipaksa bekerja. No. Bicarakan baik-baik bahwa tugas asal Anda itu di rumah. Dan tugas Anda di rumah itu bukan ringan, sangat berat sebenarnya. Bertemulah. Kalau bisa kemudian, kalau misalnya mentok berdua, hadirkan orang tua masing-masing. Cari jalan keluar. Cerai itu jangan dimasukin menu dulu. Karena ini seharusnya Anda lakukan sejak awal, yaitu di rumah ngurus keluarga. Suami yang bekerja. Bersabarlah. Jangan ajukan gugat cerai. Karena tentunya dia hanya belum tahu. Tapi kalau misalnya nih, jadi berandai-andai nih, misal dengan Anda kemudian ingin resign, kemudian dia mengatakan, kalau kamu resign saya cerai, ambil resiko itu. Kalau Anda berani. Ya, karena Anda tuh di rumah hukum asalnya. Dan hai para laki-laki, ketika istri Anda ingin di rumah, itu luar biasa menenangkan hati. Keluarga Anda akan dia ayomi. Istri Anda sering ayomi, bukan pembantu. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pembantu. Jadi sedikit orang yang berpendidikan tinggi, suaminya, istrinya, anaknya, pendidikan pembantu. Yang mohon maaf, nggak tinggi-tinggi amat. Nggak ada kan pembantu S3? Nggak ada. Nggak ada pembantu S3. Nggak ada pembantu S2. Nggak ada pembantu S1. Nggak. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan ini pekerjaan tersebut. Nggak. Tapi kita tahu standar rata-ratanya. SD aja mungkin mereka nggak selesai, SMP aja mungkin mereka nggak selesai, maksimal lulus SMA doang. Ya. S1 nyari kerjaan yang lebih bagus mereka, ngapain jadi PRT? Wallahu a'lam bishawab. Jadi para suami, hai para lelaki, ketika istri Anda ingin di rumah, itu nikmat. Mereka tahu kemudian kewajibannya sebagai seorang wanita. Yaitu Pak, ngurus rumah tangga. Nikmat. Biar kita aja yang capek kerja. Dan Anda ketika mereka ingin di rumah, kemudian Anda tetap menceraikannya, Anda zalim. Ingat, kezaliman itu mendatangkan madaratnya cash. Di dunia pun Allah balas. Ini untuk bahan pertimbangan untuk laki-lakinya. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Dua pintu dosa. Kalau Anda buka, Anda memasukinya di dunia ini, Anda melakukan dosa tersebut, Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Al-baghyu wal-uquq. Kezaliman dan kedurhakaan. Zalim kepada siapapun. Apalagi kepada bini. Berkumpul, obrolkan baik-baik. Apalagi Anda sudah berumur, anak Anda sudah dewasa juga. Lebih banyak waktu Anda harusnya di rumah, hai istri. Pahamkan itu pada suami. Toh, kemudian suami bukan cuma cukup, bahkan berlebih yang bisa dia dapatkan untuk menafkahi keluarga. Mentok, maka hadirkan wali masing-masing, tetap untuk diobrolkan, cari solusi terbaik. Dan hai para laki-laki, ketika istri Anda ingin seperti ini, itu lebih baik. Rizki mereka lewat Anda. Anda nggak akan mati sampai rizki Anda sempurna. Rizki mereka lewat Anda. Hai para laki-laki. Nggak usah takut. Untuk apa kemudian Anda pengen numpuk-numpuk? Kan? Anda numpuk banyak, mati jadi warisan juga. Kalau misalnya kemudian Anda mencari nafkah dan Anda menafkahi keluarga, oh Anda sudah menunaikan tanggung jawab. Surga di hadapan Anda. Wallahu a'lam bishawab.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian ya, jangan saya tidak katakan Anda berhak mengajukan gugat, enggak. Karena perempuan itu boleh minta cerai kalau tadi kita sebutkan akidahnya berubah, tadinya ahlus sunnah kemudian jadi syiah, tadinya muslim kemudian murtad, gugat cerai Anda. Setelah ditegakkan hujjah, sudah dinasihati, diingatkan, dia tetap memilih pilihannya dengan penyimpangan tersebut, gugat. 2, akhlaknya berubah, entah itu kepada Allah atau kepada manusia. Dulu salat sekarang enggak lagi, dulu menjalankan sunnah sekarang dulu taat sekarang tidak, dulu sayang sekarang main pukul, dulu menafkahi sekarang tidak. Akhlaknya berubah, entah kepada Allah atau kepada hamba. Boleh Anda gugat setelah ditegakkan hujjah, sudah diingatkan, Mas, ini kewajiban kamu loh sebagai laki-laki. Mas, ini kan nggak boleh. Kamu boleh menghukum saya, boleh mukul saya kalau ada level-level kesalahan saya. Itu pun bukan di wajah kan mukulnya. Sudah tegakkan hujah, tempeleng dia lagi. Wah, ajukan. Atau yang terakhir tadi, fisiknya berubah. Tadinya ganteng, kemudian mungkin jadi buruk rupa karena kecelakaan kah apakah. Boleh, hak Anda nggak menggugat. Bayangin, kurang adil apa Islam itu. Ini di antara keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan dalam kitab Al-Irsyad ila Tawdih Masailiz Zat. Syarah singkat untuk Zadul Mustaqni, mudah saya lihat, bukan Zadul Ma'ad, Zadul Mustaqni dari Syekh Shalih Fauzan. Ini 3 syarat itu. Dan yang Anda sebutkan, saya rasa nggak masuk 3-tiganya. Jadi jangan bersegera untuk minta cerai dulu, obrolkan baik-baik. Karena Anda sedang ingin menjalankan kewajiban Anda sebagai istri. Masa dia nggak paham? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan solusi terbaik. Minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berikan solusi terbaik, karena ada anak, bahkan Anda tadi sebutkan anak sudah 17 tahun. Jadi kayaknya Anda mirip-mirip saya berarti ya. Ya, kurang lebih. Tadi sebutkan pernikahannya sudah 17 tahun, sama. Anak juga 16-17 sama. Seumuran saya berarti penanyanya ini. Suaminya, lebih tepatnya suaminya 40, 42, 41, 42 umurnya. Ya kan, Bu? Iya. Silakan yang lain. Dan itu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Bagaimana istri yang meminta cerai kepada suami karena merasa tak cukup dinafkahi, padahal harta suaminya banyak dan suami pelit ya. Siap. Sorry ya. Kata-katanya kurang lembut ya. Kikir lah ya. Siap Ibu. Sudah? Jadi bolehkah seorang wanita menggugat cerai suaminya ketika tidak menafkahi sesuai dengan yang dia mampu? Padahal suaminya mampu tapi pelit. Siap. Tidak boleh. Karena suaminya masih menafkahi. Lain ceritanya tidak menafkahi. Anda boleh gugat. Ini suami Anda masih menafkahi. Cuman pelitnya itu perlu kemudian diperbaiki. Terkadang laki-laki itu sama bininya pelitnya minta ampun sama teman-temannya, jos. Iya kan, Bu? Iya. Sama temannya royal dia. Royal. Entah royal jelly atau biskuit royal ya. Pokoknya royal dia sama teman-temannya. Sama bininya pelitnya minta ampun. Tapi apakah kemudian dengan pelitnya dia seperti itu kemudian hak Anda untuk mengajukan gugat cerai? No, karena dia masih menafkahi. Yang perlu diperbaiki akhlak buruknya kepada istrinya dengan pelitnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena dia sudah tunaikan kewajibannya. Cuman pelitnya ini akhlak yang buruk. Dan untuk para laki-lakinya, ketika Anda memiliki kelebihan, berikan sesuai yang Anda miliki. Ya. Perlihatkan nikmat itu. Berikan kepada istri Anda, anak Anda, orang yang Anda ayomi, yang mereka butuhkan. Anda mampu. Dengan tidak berlebih-lebihan. Dengan tidak membuat mereka nanti jadi sombong. Membuat mereka nanti kemudian jadi meremehkan orang. No. Tapi berikan sesuai kemampuan Anda. Ingat, jangan berlebihan atau bahkan menjadikan mereka nanti orang yang sombong. Akhirnya istri Anda sombong dengan gadgetnya. Istri Anda sombong dengan pakaiannya.
istri Anda sombong dengan mobilnya? No. Berikan, tapi jangan sampai menjadikan mereka kemudian berlebihan, bahkan sampai membuat mereka memiliki sifat sombong hingga meremehkan orang lain. Buruk jadinya. Ini juga jadi bahan introspeksi. Ya. Tadi saya bela laki-lakinya. Tadi saya bela Anda, sekarang saya bela laki-lakinya. Biar adil. Yang kita takutkan yang Anda minta itu tidak dibutuhkan, bukan keperluan amat gitu loh. Ya. Istilahnya misalnya katakanlah iPhone ya, Anda pakai iPhone 6, 6S, 6S Plus, udah cukup. Anda cuma medsosan doang kok. Minta 12 Pro Max. Buat apa? Medsosan doang. Dengan spek tinggi itu, dengan harga hampir 30 juta itu. Betul suami Anda mampu memberikannya. Tapi kan itu berlebihan. Karena kebutuhannya adalah cukup. Di bawah 6 aja masih cukup. Apalagi Anda punya seri 6, seri 7, 12, nantilah. Ya. Gitu loh. Itu contoh doang, contoh di gadget doang. Yang lebih parahnya, Anda meminta sesuatu yang sangat tinggi, Anda tahu suami Anda nggak mampu padahal. Dan dengannya Anda ngancam minta cerai. Kalau saya tidak dibelikan itu, saya akan gugat cerai. Istri macam apa ini? Nggak dibelikan gadget yang dia inginkan, ngancam minta cerai. Suami Anda nggak mampu belikan. Ketika mampu pun pasti ginjalnya hilang satu. Dijual ginjalnya. Sudah jual ginjal, ikut kemudian yakni order yang dari luar negeri karena pengen dapat yang paling awal, tak taunya begitu keluar yang resmi, harganya nggak segitu, ginjal udah hilang. Kita sedang berbicara iPhone 12. Subhanallah. Suami Anda mampu saja. Kalau kemudian berlebihan dari kebutuhan Anda tahan diri aja. Ya. Apalagi misalnya suami Anda basicnya nggak mampu, ya jangan beralasan, jangan sampai itu jadi alasan. Saya pokoknya kalau nggak dibelikan yang terbaru ini, saya minta cerai. Ya haram hukumnya. Bahkan kata Nabi Muhammad tidak mencium bau surga. Saya lupa lafaz bahasa Arabnya. Ayyuma mra'atin talabat min zawjiha talaqan fi ghairi ma ba'sin. Perempuan manapun yang meminta talak dari suaminya, minta cerai dari suaminya, tanpa alasan yang jelas, tanpa ada perubahan-perubahan yang 3 kita sebutkan tadi, haram untuknya bau surga sekian, yakni puluh tahun lamanya. Cium baunya aja enggak, apalagi masuk. Subhanallah. Jadi seperti itu, jadi 2 sisi. Anda memiliki kelebihan, maka berikan kepada keluarga Anda sesuai yang Anda mampu. Ya. Dengan pertimbangan bahwasanya Anda tahu ini tidak membuat mereka menjadi istri yang sombong, anak yang sombong, sampai kemudian meremehkan orang. Dengan pemberian dari Anda, harus ditimbang di situ. 2, dari sisi istrinya. Mintalah sesuatu memang yang sedang Anda butuhkan, apalagi suami Anda mampu. Dan jangan berlebihan. Jika masih cukup, nggak ada masalah. Apalagi misalnya Anda tahu suami Anda tidak mampu, jangan bebani dia dengan hal tersebut. Kemudian Anda memberikan embel-embel ancaman, saya akan gugat cerai. Laki-laki bingung terkadang. Kenapa? Anda luar biasa, cantik. Tapi ancamannya begitu. Bingung laki-lakinya. Aduh, ini kalau nggak dibeliin, diminta cerai nih. Padahal kalau misalnya diiyakan sama suami, kemudian kasusnya masuk ke pengadilan. Pengadilan tahu bahwasanya permintaannya suami nggak mampu, Anda nggak bakal diketok kemudian dicerai. Nggak akan diketok palu. Adil kok. Bukan orang bodoh yang ada di pengadilan agama itu. Yang Anda inginkan suami Anda nggak mampu. Kemudian dengannya Anda ingin minta cerai, nggak akan diketok palu, yakin deh.
Kenapa? Karena bukan orang bodoh yang ada di pengadilan agama. Dia akan lihat si kasus dulu. Akan dikonfrontir laki-laki dan perempuannya. Suami dan istrinya. Oh, ini si istrinya yang nggak tahu diri. Kenapa? Suaminya nggak mampu minta sesuatu yang nggak mampu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dua sisi ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah boleh mengajukan cerai karena kemudian suaminya pelit? No. Karena dia masih bertanggung jawab. Perbaiki akhlak buruknya. Sampaikan kepadanya bahwasanya menafkahi keluarga itu kewajiban, apalagi plus membahagiakan, pahala. Pahala. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, dan satu suapan yang kamu suapkan ke istrimu itu berpahala. Nyuapin bini itu berpahala. Dalam artian betul-betul menyuapi, atau kemudian Anda belikan makanan yang dia suka, makanan yang enak yang dia suka. Bini itu. Kita belikan istri kita makanan yang lezat yang dia suka, itu berpahala, hai para suami. Apalagi menyenangkan hatinya. Wah, luar biasa pahalanya. Dengan pertimbangan tadi ya. Jangan sampai Anda membuat istri Anda kemudian jadi orang yang boros gitu ya, jadi orang yang sombong. Karena Anda jor-joran, salah juga. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Udah sejam setengah nih, Bu. Sudah ya, Bu? Iya, satu lagi. Satu lagi ya, nawar-nawar. Silakan Ibu. Bagaimana cara saya menyembuhkan rasa trauma saya ketika ada seorang akhwat yang berusaha untuk mengenal serius dengan saya? Yang akhwat ini memiliki masa lalu yang tidak baik. Mohon nasihatnya. Ini kan pengajian ibu-ibu. Kok nanya bapak-bapak ini? Ini di message Ustaz saya. Oh iya. Ibaratnya pertanyaan titipan ya, Bu. Iya. Itu nitip pakai duit nggak, Bu? Ulang, Bu, sekali lagi, Bu. Mohon maaf, sekali lagi, Bu. Ulang, Bu. Bacain lagi. Iya. Bagaimana cara saya menyembuhkan rasa trauma saya ketika ada seorang akhwat yang berusaha mengenal serius dengan saya? Yang akhwat ini memiliki masa lalu yang tidak baik. Mohon nasihatnya, Ustaz. Siap. Al-musyahidun al-kiram, berkaitan dengan ketika ada seorang, ini untuk laki-laki, ketika ada seorang yang katakanlah menawarkan dirinya untuk dinikahi, dan Anda tahu bahwasanya masa lalunya buruk, apa yang harus Anda lakukan? Perhatikan. Kalau itu masa lalu dan dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, kenapa tidak? Toh kita juga punya dosa. Kita nggak baik-baik amat juga sebagai laki-laki. Bismillah. Tapi kalau kemudian ada yang ingin mengajukan kepada Anda, ingin dinikahi, dia masih buruk, belum bertobat dengan sebenar-benarnya taubat, komunitasnya masih buruk. Memang mungkin pakaian sudah berubah nih, tapi komunitasnya masih buruk, teman-temannya masih buruk, dan dia kemudian masih berat untuk meninggalkan yang buruk-buruk. No. Cari yang lain. Perhatikan tips Nabi Muhammad ketika memilih istri. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Karena kecantikannya, karena nasabnya, karena keluarganya, karena hartanya, dan karena agamanya. Nabi Muhammad menyebutkan dengan tingkatan, dan agama itu paling terakhir. Karena cantiknya, karena nasabnya, karena hartanya, karena agamanya. Pilihlah atau beratkan sisi agamanya, niscaya tanganmu akan ringan. Maksudnya kamu akan bahagia. Taribat yadak. Karena mendidik anak itu sejak memilih istri. Istri Anda agamanya baik, dia pasti telurkan ke anak. Istri Anda baik, agamanya, akhlaknya, dia pasti turunkan ke anak. Mendidik anak itu, karena kita berbicara jangka panjang. Mungkin ibu yang bertanya tadi, yang 17 tahun menikah, anaknya udah 4 atau 5 itu ya. Ya kurang lebih lah ya. Ya, tujuan kita berikutnya adalah generasi berikutnya akan mendoakan kita kalau kita mati. Tidak ada yang mendoakan orang tuanya kebaikan, mendoakan, memohonkan ampunan untuk orang tuanya kepada Allah, kecuali anak yang saleh dan salehah.
Anak yang saleh dan salehah yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, memintakan untuk orang tuanya ampunan kepada Allah. Anak yang saleh dan saleh. Menjadikan anak yang saleh dan saleh itu sejak pertama kali milih bini. Sejak pertama kali milih istri. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa innal irqa dassas. Yang namanya garis keturunan, yang namanya darah keturunan itu sangat berimbas kepada keturunan di bawahnya. Anda mendapatkan yang salehah, insya Allah berikutnya akan begitu. Karena dia akan telurkan apa yang dia miliki kepada anak-anaknya. Buruk istri Anda, turun ke anak-anak. Baik istri Anda, turun ke anak-anak. Dan akhirnya mereka nanti kalau baik, akhirnya mereka betul-betul menjadi ini penyejuk mata Anda. Istri baik, akhlaknya, agamanya turun ke anak. Bukan pandemik aja, betah dia di rumah. Kenapa? Bercengkrama dia dengan keluarganya. Subhanallah. Jadi begitu ya. Kalau perempuan tersebut sudah taubat, sebenar-benar taubat, perbuatan yang lalu pastinya sudah dia tinggalkan. Teman-teman yang buruk sudah dia tinggalkan. Komunitas yang buruk sudah dia tinggalkan. Maka bismillah. Kenapa dia sudah taubat? Yang lalu ya sudahlah. Tapi kalau Anda tahu gelagatnya, belum, maka tugas Anda cari info nih. Para laki-laki cari info dulu. Dan info itu akan Anda dapatkan dari orang-orang sekitarnya. Belum mas, itu baru hijrah pakaiannya doang. Oh gitu ya, iya. Teman-temannya masih buruk semua mas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi Anda nggak usah galau, apalagi nauzubillah sampai trauma. Tapi Anda harus tegas. Sekarang Anda harus cari info dulu. Betul taubat nasuha dia, bismillah. Karena perempuan ketika menawarkan dirinya untuk dinikahi, insya Allah dia akan berbakti pada Anda. Bukan berarti kemudian yang tidak menawarkan dirinya nggak berbakti. Ketika dia ingin Anda untuk menikahinya, maka dia berarti akan berbakti luar biasa. Bukan berarti yang lain tidak berbakti ya. Anda cari info dulu. Taubatan nasuha dia dari masa lalunya yang buruk, bismillah. Allah Maha Pengampun, kenapa Anda enggak? Tapi kalau misalnya gelagatnya belum, maka nanti dulu. Atau yang ketiga nih, Anda jadi orang yang bisa mengeluarkannya dari yang buruk. Kalau Anda sebagai laki-laki punya power itu, Anda bisa ambil dia dari komunitas yang buruk, Anda jauhkan dia dari teman-teman yang buruk, Anda keluarkan dari semua keburukan. Karena dia misalnya baru hijrah, baru belajar, baru setahun. Sedikit banyak masih ada buruk sana sini. Tapi Anda kemudian memiliki kemampuan lebih untuk bisa menguasai istri Anda, meluruskan istri Anda, bismillah. Tapi kalau enggak, tetap poin yang kedua. Entar dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan khilaful. Mohon maaf, mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Masalahnya kan ada titipan di Discord, Anda bacakan bisa nggak satu aja? Ah ya udah. Titipannya jangan nambah ya. Iya. Silakan Ibu, silakan. Ini bertanya, bagaimana hukum istri yang mengetahui suaminya korupsi, namun dibiarkan saja, tak? Mohon itunya nasihatnya, tak? Jazakallah khair. Siap. Jika seorang istri mendapati suaminya bermaksiat secara umum, oke, dan dalam hal ini korupsi, maka tugas dia mengingatkan, menasehati. Kenapa? Karena itu akan Anda makan. Pemberian suami akan Anda makan, pemberian suami akan Anda minum, akan Anda nikmati. Karena Anda tahu itu haram. Lain ceritanya Anda sebagai istri, Anda sebagai anak, tidak tahu yang didapatkan oleh suami Anda, tidak tahu dari mana yang didapatkan oleh orang tua Anda. Maka, yakni cara mendapatkan merubah hukum. Ingat ya, ini kasus kalau Anda tidak tahu. Anda tidak tahu, yakni bahwasanya ada keburukan pada penghasilan suami Anda. Anda tidak tahu bahwasanya ada keburukan pada penghasilan orang tua Anda. Anda nggak tahu nih.
Karena hukum asalnya dia bekerja aja tuh. Dan kalau secara zahir ya lempeng biasa aja. Tapi tatonya di dalam sana dia berbuat kecurangan. Walaupun dengan niat ingin menafkahi keluarga, tapi dia curang kah apakah, tapi Anda nggak tahu nih. Maka cara mendapatkan merubah hukum. Cara suami Anda mendapatkan duitnya haram. Tapi cara Anda mendapatkan duit tersebut halal karena Anda diberi oleh suami, karena Anda diberi oleh orang tua. Kenapa? Karena tidak tahu. Tapi kalau kemudian Anda tahu dari mana asal usulnya, tugas Anda menasihati. Anda harus tentukan sikap. Mana bata min suhtin fannaru aulalahu. Daging yang tumbuh pada tubuh ini atau mengalir di tubuh ini sesuatu yang haram, kata Nabi Muhammad, neraka lebih pantas untuknya. Ini nasihat untuk kami semua kaum laki-laki, para pencari nafkah. Cari yang halal dengan cara yang halal. Anda nggak bakal mati sampai rezeki Anda sempurna. Anak istri Anda lewat Anda. Jangan kemudian karena ingin instan, Anda ingin menyenangkan istri, ingin menyenangkan anak, mengatasnamakan yang penting kan keluarga bahagia, haram-haram deh, nanti saya yang tanggung. Nggak bisa begitu. Ini kewajiban kita memberikan asupan yang baik. Asupan yang buruk, haram, itu pasti berimbas buruk. Istri Anda jadi pembangkang, anak Anda jadi nggak taat. Kenapa? Anda asupkan ke mereka haram. Yang Anda asupkan ke mereka panas. Gimana kemudian akan dingin dan jadi baik? No. Jadi kalau Anda mendapati suami Anda demikian, ingatkan. Sudah diingatkan, dia lanjut. Poin yang tadi. Akhlaknya buruk. Opsi menggugat terbuka. Kenapa? Akhlaknya buruk. Menafkahi Anda dengan yang haram, padahal sudah dinasihati dan dia lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.